Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Siregar, kelas A28 dengan nomor induk mahasiswa 22-381-13-13-95. Anak-anak, pelajaran kita pada sumber hukum akidah Islam maupun dalam semua persoalan ada jadikan di dasar hukum kedua setelah Al-Quran, karena semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, sebagaimana firman Allah, wa may yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang diucapkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran. Yang masih bersifat global, sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku, dan sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya. Tujuan mempelajari akidah akhlak ialah sehingga menjadi sebab kuat bahwa iman dan istiqomahnya mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajarinya untuk nampak mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh atau pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh atau pikiran yang menyesatkan. Pengertian iman. Iman menurut bahasa yang kata dasarnya amanah yu'minu imanan, berarti percaya. Sedang menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa as-suddu bil qalbi wal qulub. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Pelajaran kita yang tadi, apa saja akidah yang apa saja pelajaran kita tentang akidah itu? Adapun terusan pelajaran kita hari ini adalah akhlak terpuji bagi diri sendiri. Akhlak terpuji itu terbagi kepada 5, yaitu 1, tawakal, yang kedua ikhtiar, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang kelima qanaah. Tawakal berasal dari kata ilah yang berarti menyerahkan.
mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang hamba untuk memperoleh apa yang ia kehendaki. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Yang kelima, sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal katanya adalah sobaruh, yang membentuk infinitif atau masdar menjadi sobrun. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari kelah kesuk, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Syukur adalah salah satu refleksi dan sikap tawakal. Syukur adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara istilah, syukur memberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Bersyukur itu menjadi 3 bagian. Bersyukur dengan lisan, maksudnya mengucapkan apabila kita mendapat kebahagiaan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, yang menggunakan secara nikmat yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan badan, yakni bersikap seperti sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah ialah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keriduan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah bukan berarti dia berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup. Tapi sesungguhnya orang yang qanaah ialah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Di antara beberapa contoh yang mencerminkan sifat qanaah adalah: 1. Menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berpikir positif, menerima ujian, cobaan, kegagalan, bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bekerja keras dengan optimis. Yang ketiga, bekerja keras dengan optimis. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Artinya perbelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya. Hikmah dari sabar, syukur, dan qanaah. 1. Syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatkannya keimanan akan Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang. Bagaimana sarana telah disediakannya bagi tumbuhnya rasa syukur dan sabar dalam hati Subhanahu wa taala, baik nikmat ataupun ujian. Syukur sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang pandai bersyukur
akan senantiasa bertahtakan kesabaran, meski berada dalam ujian penderitaan. Qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup, karena orang yang berlaku qanaah selalu berpikir positif, menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian belajar, berdiskusilah dengan sesama teman tentang tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Tentunya kalian akan mendapat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya, anak-anak dibentuk kelompok diskusinya. Nama kelompok sesuai dengan nama judul, yaitu kelompok tawakal, yang kedua kelompok ikhtiar, yang ketiga kelompok sabar, yang keempat kelompok syukur, dan yang kelima kelompok qanaah. Setelah anak-anak selesai berdiskusi, dan masuklah kita ke judul yang baru, yaitu ananiah. Ananiah disebut juga egois, keakuan, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Ananiah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan dalam pergaulan di masyarakat. Ananiah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, dan yang sering dibilang zaman sekarang sok. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 18. Wala tusghir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Al-Luqman ayat 18. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Semua penyakit yang pasti mendatangkan bahaya. Sifat ananiah mendatangkan bahaya bagi diri sendiri. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perilaku ananiah yaitu menimbulkan kekecewaan terhadap, merusak kehubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dari pergaulan, dan dikucilkan oleh orang lain. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya yang paling benar. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat ananiah. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Nah, kalau sudah anak-anak memahami semuanya dan tidak ada pertanyaan, dan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan di hari kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.